Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Menangkap Siuta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Hari ini adalah tanggal 20 Agustus tahun 2022, minggu ketiga saudara di bulan Agustus. Mari kita siapkan hari kita untuk masuk ke dalam ibadah untuk tanggal 21 Agustus ya sekarang, bulan Agustus tahun 2022. Mari siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat perbuatanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Mari Tuhan siapkan hati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan semua yang mendengar mengalami jamahan Tuhan. Pimpin kami Tuhan semuanya. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, shalom saudara, untuk menegaskan hari ini tanggal 21 ya, minggu ketiga 21 tahun 2022. Ya, baik. Jemaat yang terkasih, apa kabar? Dan semua saudara yang menyaksikan acara ini, apa kabar? Semoga Tuhan terus memberkati kita semua, amin. Baik saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu saudara, pilihan atau keputusan kita. Ada banyak orang sudah mendengarkan firman Tuhan saudara, ya. Ada yang bertumbuh dengan demikian pesat, ada yang stuck begitu-begitu saja, bahkan ada yang mundur saudara, ya. Nah, saya ingin menjelaskan kepada jemaat yang terkasih, bahkan siapa saudara-saudara yang menyaksikan hal ini, kenapa sih bisa terjadi demikian. Nah, ada satu ayat firman Tuhan saudara, kita akan lihat ya, Yohanes 7 ayat 37 saudara. Mari buka firman Tuhan, Yohanes 7 ayat 37. Firman Tuhan berkata begini saudara. Dan pada hari terakhir mungkin hari-hari ini saudara ya, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah saudara, tubuh kita itu saudara, kalau kita sehat, tubuh yang sehat, biasanya kalau habis bergerak, dia akan mengalami rasa haus, letih ya, dan kita akan haus, butuh minuman. Berbeda dengan orang sakit saudara. Orang sakit walaupun dia butuh cairan di tubuhnya, tetapi karena dia sakit, dia tidak haus, dia tidak lapar. Kenapa? Karena ada yang terganggu dalam kehidupannya, yaitu kalau orang rohani bilang kerohaniannya terganggu, sehingga dia tidak haus, tidak memilih untuk minum datang pada Tuhan. Nah, ayat ini menegaskan berkata begini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Haus akan apa? Akan kebenaran firman Tuhan tentunya. Amin. Nah, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk datang kepadanya, saudara. Tetapi diperlukan, saudara, itu kesadaran atau pilihan dari saudara sendiri. Dan kita kalau membutuhkan minum dari Tuhan, ya kita harus datang kepada Tuhan. Karena ayatnya berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Ini saudara, ayatnya sederhana, tapi kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh haus, rohani saudara memang betul-betul sehat,
saudara sebenarnya harusnya datang dan minum dan haus, dan itu keputusan di tangan saudara sendiri. Makanya pada hari Minggu ada yang datang ibadah, ada yang tidak ibadah, itu tergantung daripada kehausan dirinya masing-masing. Tetapi orang percaya akan memilih haus. Kenapa? Karena orang percaya biasanya tubuh rohaninya sehat. Dia butuh Tuhan senantiasa. Dia butuh keintiman dengan Tuhan. Dia butuh perintah Tuhan. Dia butuh kasih Tuhan. Dan Tuhannya adalah Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Yesus. Tapi kalau orang yang tidak butuh Tuhan, Tuhannya bukan Tuhan Yesus, dia tidak merasa haus, saudara. Ya. Jadi saya ingin mengundang semua jemaat, mari dilihat diri kita masing-masing. Apakah tiap minggu kita haus untuk beribadah atau tidak? Ya, karena survei membuktikan, ya, ada orang bilang amin, 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 tetapi terbukti dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, dia tidak perlu membutuhkan Tuhan. Kecuali dia kalau ada masalah, ada persoalan, ada sakit penyakit, baru dia datang pada Tuhan. Nah, sebaiknya kita nggak usah begitu, amin. Nah, teruskan saudara, Yohanes 15 ayat 5 berkata begini, Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 menjelaskan, saudara, bahwa orang yang haus tinggal di dalam Tuhan, dia akan menghasilkan buah-buah jiwa, buah-buah pertobatan, saudara, dan buah-buah roh. Ini 3 hal tidak pernah dilepaskan. Nah, akan terlihat, saudara. Siapa saudara? Akan terlihat saudara memiliki buah pertobatan pertama. Ya, yang kedua buah roh. Buah roh itu banyak hal, saudara bisa tahu. Buah jiwa. Artinya saudara mengundang orang baru kepada Tuhan untuk ditobatkan, untuk dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Catat baik-baik. Semua yang haus akan firman Tuhan, dia senantiasa mengalami buah pertobatan. Ya. Begitu apa? Buah roh. Buah roh apalagi? Buah jiwa. Perhatikan hal ini, saudara, ya. Saya tidak panjang kalau khotbah, tapi saya ingin jelaskan kepada jemaat posisi hati kita di mana sekarang. Kalau saudara sudah tidak merasa haus lagi, hari Minggu biasa aja, nggak usah ibadah juga nggak apa-apa dah, ya. Yang penting mah happy, banyak duit, yang penting mah banyak berkat. Nah, saudara, itu tanda-tanda kemunduran rohani. Tanda-tanda bahwa saudara sedang dikuasai oleh diri saudara sendiri, saudara. Tahtanya adalah apa? Perduniawian. Ya, sebaiknya kita tidak. Ingat, hidup itu pilihan. Keputusan menentukan siapa saudara di dalam Tuhan apa tidak. Ya, untuk datang kepada Tuhan diperlukan iman. Nah, iman saya sudah sering teguhkan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dan penderitaan. Nah, kalau orang yang sering baca firman Tuhan, artinya orang sering bergaul dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan itu berbicara, kalau saudara baca sungguh-sungguh, ya, tentunya bukan dalam ngantuk. Makanya Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan, bukan mendiamkan, ya, firman Tuhan, tapi firman Tuhan perlu diperkatakan, seperti ketika Tuhan diuji oleh si pencoba. Kalau engkau anak Tuhan, jadikan batu itu roti. Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Itu memperkatakan, saudara. Hari ini kalau saudara susah, hidup saudara, ada tertulis, manusia hidup tidak dari roti saja, tetapi dari firman. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau engkau sakit, obat yang paling manjur adalah hati yang gembira, yang datangnya dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Kerajaan Allah, ingat, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Kebenaran itu selalu memerdekakan setiap orang-orang yang perlu jalan keluar daripada Tuhan. Ya. Dikatakan perlu iman. Saudara, kalau saudara tidak sungguh-sungguh, saudara tidak bisa datang pada Tuhan tanpa iman. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena iman. Iman artinya, saudara, semua perkataan Tuhan kita terima dan kita lakukan dan kita perkatakan, saudara. Akan terlihat perbedaan orang yang sungguh-sungguh beribadah dan tidak. Buahnya ada. Tidak ada buah jiwa, tidak ada buah pertobatan, tidak ada buah roh. Kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, orang yang di dalam Tuhan senantiasa, ciri-cirinya mengalami buah pertobatan. Ya, omong kosong saudara katakan saudara taat pada Tuhan kalau saudara tidak bertobat. Ya, ada buah pertobatan, ada buah roh, ada buah jiwa, tindakan saudara, action, ya,
selalu akan menunjukkan siapa saudara. Amin. Nah, selanjutnya di dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh, ya. Makanya Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya tidak tersisa oleh apapun juga. Ya. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dia akan menghasilkan buah-buah. Pertama pertobatan, buah apa? Buah roh, dan buah jiwa. Saudara bisa lihat buah-buah roh di Galatia, saudara. Ya, di Galatia kalau nggak salah. Ya, Galatia. Kita akan selalu kuat jika kita selalu memandang Yesus dalam segala musim kehidupan. Amin. Selalu pandanglah Yesus. Ya, manusia boleh meninggalkan kita, saudara. Saya sering dalam pelayanan, dalam apapun juga, dalam pergaulan, sering nggak saya ditinggalkan, saudara. Sering saya dikecewakan, sering saya ditolak. Tapi buat saya itu adalah layak. Artinya kita sudah layak menjadi murid-murid Kristus. Ingat ya, Petrus ketika disesah dengan siapa temannya satu itu di dalam Kisah Rasul. Dia keluar dari penjara, dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia sudah disesah dan dia layak disebut murid-murid Kristus. Jadi anak Tuhan yang terkasih, saya kasih tahu, jangan senang dulu kalau saudara disenangi semua orang, halo, shalom, tenang. Tidak ada masalah, tidak ada rintangan, berkat jalan terus, saudara jangan senang dulu. Jangan saudara jauh di luar Tuhan. Karena di dalam Tuhan cirinya, Tuhan bilang, kalau aku mengalami hal itu, apalagi kamu. Ingat, kita adalah murid Kristus, artinya murid yang senantiasa saudara tiap-tiap hari tidak ditentukan oleh rutinitas. Ada banyak orang ditentukan oleh rutinitas kehidupannya. Dia senang karena ada rutinitas yang enak. Tetapi kita orang percaya adalah yang ditentukan oleh diri kita sendiri, yaitu menentukan apakah kita haus kepada Tuhan atau tidak. Haus artinya kita butuh Tuhan. Haus artinya kita rindu akan Tuhan. Haus artinya Tuhan adalah segala-galanya buat hidup saudara dan saya. Amin. Nah, Ibrani 12 ayat 2 berkata gini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, perhatiin saudara, ya, jangan saudara terkungkung oleh rutinitas. Kelihatannya rohani, rutinitas itu kelihatannya rohani, melayani, kelihatannya tekun, kelihatannya rohani. Tapi ingat saudara, Tuhan disenangkan enggak? Ya, lihat ayatnya saudara, firman Tuhan. Firman Tuhan hanya disenangkan ketika satu orang bertobat, ada sukacita di surga. Ya, kalau kita mengalami berkat Tuhan, itu surga belum tentu senang. Karena di surga cuma satu ayat ditulis dikatakan di Perjanjian Baru, saudara, akan ada sukacita di surga ketika satu orang bertobat daripada yang 99 orang yang tidak perlu pertobatan. Amin. Perhatiin saudara. Artinya saudara harus mengalami buah pertobatan, ya, buah roh dan buah jiwa. Itu senantiasa kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan haus akan Tuhan selalu. Kita akan selalu rindu di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada banyak kemenangan di dalam hidup kita. Amin. Nah, saya tidak perpanjang firman Tuhan minggu ini. Pesan saya adalah begini, saudara. Kalau engkau betul haus akan firman, engkau harusnya hadir di dalam onsite ibadah. Amin. Kapanpun saudara diberitakan untuk hadir, jemaat yang terkasih, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, karena kita akan mengadakan onsite terus, makanya saya mengingatkan kepada jemaat, ingat bahwa kami yang melayani itu sungguh-sungguh, kami persiapkan diri sungguh-sungguh. Pagi-pagi kami sudah bangun, mempersiapkan tempat, mempersiapkan waktu dan hati. Janganlah kita sia-siakan persiapan-persiapan oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga jemaat mengalami berkat Tuhan. Amin. Di dunia ini hanya dua pilihan, saudara maju atau mundur, saudara diberkati atau tidak diberkati, saudara kena berkat atau kena kutuk. Dua hal ini saudara, firman Tuhan katakan. Khotbah 3 berkata, ada waktunya, ada saatnya kita bisa mengalami Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Telah
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Seperti lagu ini, saudara, aku tetap setia. Tuhan Yesus selalu setia. Bahkan ada lagunya, Tuhan Yesus setia. Dia senantiasa setia menanti engkau. Kapanpun engkau datang, dia selalu siap menanti pertobatan saudara. Hari ini di tempat ini, saudara, mari kalau engkau sudah jauh daripada Tuhan, bertobatlah. Beri dirimu dipulihkan, disembuhkan, agar engkau memiliki hati yang haus, agar tidak ada mengalami kematian rohani. Dilawat setiap jemaat Tuhan, keluarga Bapak Andri Desi, keluarga Shalom Yohan juga Tuhan, dalam nama Yesus. Keluarga Exal Tuhan, kau lawat dalam nama Yesus. Ibu Sri juga, kau berdoa juga buat Brother Kiki, lawat dimanapun berada. Berikan hati yang haus buat keluarga-keluarga ini Tuhan, dalam nama Yesus. Dan berbuat setiap yang menyaksikan firman Tuhan ini, kalau engkau benar di dalam Tuhan, biarlah bukan rutinitas yang kita hidupin. Rutinitas itu menyeragamkan kita. Artinya kita sudah tidak haus lagi. Kita datang bukan karena cinta pada Tuhan, kita datang hanya karena rutinitas. Berbeda dengan hati yang haus. Hati yang haus adalah hati yang selalu rindu akan Tuhan, selalu rindu pertobatan, selalu rindu mengalami buah roh dan buah jiwa setiap hari. Urapi setiap kami Tuhan, urapi Tuhan bangsa negara kami juga, pemimpin bangsa kami, Presiden kami Joko Widodo, engkau berkati Tuhan. Pemerintahan setempat juga berkati, tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati juga. Bahkan hambamu Tuhan yang banyak kelemahan kekurangan, engkau berkati. Anak kami juga engkau berkati, Maria, Yosi, cucu kami Marsha berkati, Clement juga berkati Tuhan, Elia berkati. Bahkan hamba pribadi, istri kami juga engkau berkati dalam pekerjaan usahanya, bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, karena engkaulah sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Serahkan semua kehidupan kami, seluruh aktivitas kami perlaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat pemulainya Tuhan ibadah onsite, engkau berkati, rapi kami semua Tuhan. Terpujilah namamu di dalam dan demi nama Yesus. Mari semua yang percaya dan telah mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.